Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mas Bro Tegal ya, yang ngajak kadut nggak karuan, yang kuprat kapret ya, yang kucar kacir, pokoknya semua ada di sini ya. Nggak perlu Anda takut-takut, nggak perlu Anda ragu-ragu, nggak akan dimakan Mas Bro di sini ya. Mas Bro justru akan menyelamatkan Anda dari sangkut. Oke, yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kuprat kapret, kuprat kapret, kupat kapet, kupat kapet, yang penting joget. Nanti akan saya berikan info-info ya yang mendalam agar anda nggak pada lari-lari, nggak pada loncat-loncat, nggak pada gelantungan ya. Yang dibilang namanya koin-koin yang bagus-bagus, yang fundamental, yang kita sudah hold, dibilang apa asem kak ya, kurang ajar ya. Ketermaning bapak ya, dibilang sekuritas, tetek menggak segala macam ya. Jangan anda urusi, yang penting bull market nanti naik berapapun harganya, berapapun kenaikannya, entah 10 kali lipat, 1000 kali lipat, jangan-jangan cuma 2 kali lipat ya, nggak apa-apa daripada koin scam ya. Anda mengharapkan 20 kali lipat, nggak taunya naiknya cuma cerit ya, karena kena sekuritas ya. 2 kali lipat ya, nggak apa-apa, kita syukuri saja, yang penting nggak scam ya. Jadi anda nggak perlu takut yang dibilang koin sekuritas, yang dibilang ini itu ya, sama itu si apa namanya SEC itu, si geblek SEC itu ya, Gary Gangster. Jadi saya akan memberikan pemahaman kepada anda yang mana hari ini kita dobrot santai aja melihat kondisi market yang anomali ya, yang jot-jotan naik turun nggak jelas ya. Yang penting kita waktunya yang melihat daripada indikator andalan Mas Bro ya, yang loncat-loncat, yang ada awan Ichimoku itu tandanya sudah bullish, nggak bisa diganggu gugat, bottomnya sudah ketemu, sekarang sudah melaju. Apa buktinya Mas Bro? Ya kemarin harganya berapa? 260 juta, sekarang berapa? Hampir 400 juta. Apa itu nggak naik? Apa itu nggak loncat? Ya begitu aja repot ya. Jadi kembali lagi, koin-koin yang sudah kita beli ya, yang namanya Cardano, TOPS NC10, Matic ya, dibilang sekuritas apaan, security, bodoh amat. Yang penting intinya bull market yang akan datang, yang kurang 1 tahun lagi ya pasti naik ya. Kita tinggal TP habiskan ya, nunggu melorot lagi harganya baru kita masuk lagi. Kita jangan sampai bodoh ya, jangan sampai ketipu bolak-balik ya. Cukup sekali aja sakit, jangan sampai kedua kalinya. Bahaya ya, nanti makin habis modalnya ya, bisa kere seumur hidup ya. Kita harus betul-betul oke ya, lanjut. Tadi ada gangguan randa pirang. Kurang ajar, ada apa, ngelap aja ini laptop ya. Jadi kita lanjut kembali ya. Saya ulang lagi, yang pada ketakutan di koin-koin yang dianggap sekuritas, nggak usah anda pikirkan. Yang penting nanti di bull market 2024 akhir tahun kita TP habiskan sambil nunggu melorot lagi baru kita masuk lagi, supaya yang sangkut-sangkut pada kejemput, yang uangnya habis supaya pada kembali lagi ya. Kita sama-sama cuan, sama-sama untung ya, bukan kita hanya dikadali melulu ya. Maju terus, semangat, pantang mundur. Koin-koin sekuritas kita masuk, kita beli, berantas koin micin, habiskan koin micin. Oke ya, seperti itu ya. Gemblong itu ya. Jadi sedikit ini agak celeneh dikit ya. Kita di sini Mas Bro itu bukan hanya menganalisa yang namanya candle ataupun apa berita saya telan mentah-mentah, kata si A, kata si B, kata si C. Buat apa ya? Kita punya penerawangan khusus ya, ahli nujum dari Tegal. Kacau lagi, enggak bercanda ya. Jadi pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 2024 pas halving BTC. Artinya apa? Kripto nggak akan diurusi. Artinya apa? Kripto bakal dirangkul. Artinya apa? Mereka butuh modal. Artinya apa? Mereka butuh pendukung. Cukup ya. Jadi yang sekarang diguncang ini, diguncang itu sama si SEC Gary Gangster itu bersama apa namanya Fed, ekonomi diguncang
nggak karuan ya, bukan ranjang aja yang bergoyang, ternyata market juga bergoyang ya. Priben ye, aduh ya tambah mumet ya. Jadi ini memang betul-betul channel lagi berantakan, nggak karuan melihat market. Jadi ya Mas Bro-nya juga pikirannya ikut berantakan ya, kopi habis, rokok habis ya, aduh tambah pusing nih ya. Mau TP Breeze katanya belum naik-naik ya, saya tungguin di modalnya 04, sekarang aja masih di 002, kelihatannya sudah ngos-ngosan. Bagaimana bro? Aduh kacau maning ketir maning bapak ya. Kita lanjut lagi ya, pokok pembicaraan tadi ya, kita kembali ke laptop. Jadi yang namanya carry gangster ini, yang gapnya itu ya sama Fed ya, jadi nggak ada yang namanya kejahatan ya, kejahatan biang keroknya si Biden ya, sebagai pucuk tapuk pimpinan ya. Tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan ya yang akan bertahan lama bro. Yang namanya kebobrokan, kalau kita melihat dalam film-film ya, itu pemenangnya kan rampok dulu ya, pemenangnya kan orang jahat dulu, ujung-ujungnya nanti mereka collab pemenangnya ya, jagoannya ya, bukan orang jahatnya. Mana ada film-film itu orang jahat menang di awal karena licik ya, tapi nanti di akhir mereka ngungsep ya, is dead. Itu persamaannya seperti itu. Tidak ada yang namanya, kita itu kan sekarang itu beritanya kan berkuasa ya, hebat-hebat sekali yang namanya apa itu Biden, Fed ya, ditambah lagi apa SEC ya, si Gary Gensler itu tidak akan berjalan melenggang begitu saja, tetap ada batu sandungannya. Sama juga kripto yang sekarang seperti ini, tetap waktunya nanti ngebul, waktunya jalannya lurus di apa namanya, ditanjaki ke penak tanjaki ke penak supaya ya, itu ditanjaki ke penak, tetap nanti akan ngebul, nanjak naik ke atas. Nggak usah Anda khawatirkan. Sebab kenapa saya bilang seperti itu, ini sekarang saja ya, berita-berita yang valid di AS itu bahwa kejelekan, kebusukan, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi Biden ya. Itu kebusukan korupsi dia itu sekarang sudah mencuat dan diangkat-angkat, sekarang akan disidangkan. Mending sampai tahun 2024 masih menjabat ya, kalau nanti 2 minggu lagi digeser mau apa ya, kan seperti itu. Juga banyak desakan-desakan sekali bahwa si apa namanya Gary Gensler ini ya, itu sudah digugat sekarang karena ya dia disoroti ya, menggunakan kekuasaannya itu sebagai arogan, tidak tepat ya, sewena-wena ya, tidak apa namanya dalam porsinya ya, salah menggunakan alat kekuasaan, saenak ujle dhewe, saenak bacote dhewe ya, yang dibilang security itu yang namanya si orang jahat tidak akan selamanya bisa bertahan, tetap nanti ada batu sandungannya ya, ada waktunya dia nanti terprosot ke jurang kehinaan ya. Jadi kalau sekarang dibilang kripto acak kadut nggak karuan, yang mana kita harus ingat ya, pemilihan umum presiden AS tahun 2024 ya akan menjadikan pemilihan presiden ke-60. Ini akan menjadi pemilihan presiden pertama yang menggunakan informasi kependudukan dari sensus tahun 2020. Mantap kan? Ya, presiden AS saat ini Joe Biden ya, dan mantan presiden Donald Trump ya, keduanya memenuhi syarat untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Jadi pemilu tahun 2024 akan digelar pada Selasa 5 November 2024 bersamaan dengan puncaknya bull market bro ya. Pemenang pemilihan presiden 2024 akan dilantik pada 20 Januari tahun 2025. Apakah enggak gila-gilaan ya? Enggak usah takut.
Nanti kalau Gary Gensler itu lengser sesuai dengan namanya, ya, maka perubahan kripto juga akan berubah lagi. Ya, segala sesuatunya akan berubah lagi. Sekarang yang berkuasa Biden, nanti ke depan yang berkuasa Trump. Yang sudah jelas Biden ini banyak menghambur-hamburkan uang, ya, untuk perang di Ukraina dan rakyatnya menjadi korban sengsara, ya. Jadi nggak usah khawatir, Partai Demokrat, Joe Biden adalah presiden saat ini terpilih untuk masa jabatan pertamanya dalam pemilihan tahun 2020. Paham ya? Dan mengatakan dia berencana untuk mencalonkan kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2024. Dia adalah presiden tertua pada usia 78 tahun. Jadi nanti usia 80 tahun apakah masih ada? Kacau. Makanya tenang saja, orang-orang cerengkel itu memang matinya lama. Masalahnya untuk nambah dosa nggak tahu, memang kebanyakan seperti itu. Kayak tetangga saya yang cerengkel matinya angel. Kacau lagi ya. Dan akan berusia 82 tahun akhir masa jabatan pertamanya, dan 86 tahun pada akhir masa jabatan keduanya jika dipilih kembali, ya. Jadi nggak mungkin akan kepilih kembali, ya. Yang namanya Trump ini dari Partai Republik sudah kelihatan mantap ke depannya. Kalau nanti Trump jadi, kripto itu aduh bro, dicor bro, ya. Anaknya Trump saja, ya, itu pecinta NFT, yang mana di Polygon itu dia banyak investasi di situ. Sekarang yang namanya Matic, ya, Cardano dibilang sekuritas, tapi dari pihak Cina malah dijadikan sebagai aset. Coba bagaimana? Apakah nggak pusing? Apakah nggak keder maning? Ya, cangkem lower dari barat bilangnya sekuritas, ya. Satunya mulut lower dari CCP Cina dibilang itu aset. Coba bentrok kan? Ya, makanya kita ikuti aja alurnya. Kalau well sekarang beli, kita beli. Kalau di FAT yang namanya Polygon, Cardano itu sekuritas, bodoh amat. Yang NFT-nya aja di Cina dibilang komoditi. Mau apa? Ya, dibilang aset komoditi, ya. Jadi nggak perlu lagi Anda takut. Padahal yang namanya Cardano, Polygon itu NFT-nya maju. Paham ya? Jadi kacau balau ini channel hari ini, ya. Nggak apa-apa, yang penting walaupun acak kadut nggak karuan, maknanya kan Anda makin ngerti. Dunia politik Mas Bro seneng, dunia ngomong-ngomong ya kerjaannya, ya, yang penting saya nggak mau tipu-tipu. Jadi Anda nggak perlu pusing, ya. Jadi kandidat yang berpotensi nanti di sini, ya, itu malah Trump. Tapi ini nggak akan saya bacakan semua, nanti otak Mas Bro jebol ini, ya. Jadi kalau yang masih ece-ece akan belajar trading, nanti bisa belajar dikit-dikit melalui Telegram. Yang pemula-pemula yang koin micin aja belum tahu, ya, masuk ke Telegram, ya. Jangan nanti Anda ngunyuk aja, keprosot Anda. Kalau ngunyuk, akhirnya Anda masuk jadi prosotan TK, jadi makanan empuk para yang sudah masuk duluan, gitu, ya. Kita harus sama-sama masuk, sama-sama TP, ya. Yang namanya kripto ini lagi bermain game yang di saat nanti bull market itu kan pada FOMO, ya. Di saat rame tinggi naik itu pada FOMO, pasang jaring di sana, jaring di sini, jaring di situ, naik, dia mau cari uang instan. Tapi nanti tetap yang namanya game akan ada jadi korbannya. Ketika sudah FOMO, sudah harganya tinggi, sudah harganya melambung di atas, udah mulai cuci mulut itu paus-paus, mulai jualan. Kita kalau nggak gesit gerak cepat kita ikut jualan, kita akan jadi korbannya. Mau bilang apa, ya. Makanya di sini harus belajar, kumpul-kumpul di komunitas, ya, untuk jaga-jaga psikis kita, tanya-tanya koin yang bagus atau enggak. Di situ bareng-bareng ngobrol, sama-sama orang sangkut,
cuan ya kita bareng-bareng, sangkut menderita ya kita bareng-bareng. Itu ya. Jadi jangan Anda kalau pas lagi masuk nggak ngomong-ngomong, nggak tanya-tanya, begitu sangkut Anda keluar-keluar. Kacau ya. Jadi itu seperti itu ya. Kita kumpul ya, pada main di Telegram gratis, nggak ada pungutan biaya. Nanti kalau yang Mas Bro punya uang tak sedekahi, yang nggak punya modal tak jual makam dulu. Makanya kita di sini harus banyak belajar, yang mana yang nanti yang saya perkirakan itu tambah kacau balau, acak kadut nggak karuan, mikir jabatan, mikir pilpres di AS, sedangkan kripto masanya bull market, dia juga butuh dana, butuh dukungan, nanti akan merangkul orang-orang kripto. Dan kesempatan ini yang sakit hati ya, selama ini punya koin-koin dibilang sekuritas, yang mana sekarang itu kelakuannya Fed ya, kelakuannya SEC begitu banget ya sama kripto. Nanti semua akan digunakan kesempatan yang baik ini sama Partai Republik untuk merangkul daripada kripto agar mendapatkan dukungan finansial maupun moral yang nantinya akan menjadi pemenangnya Donald Trump ya. Semangat ya Mas Bro ya, sambil kelepotan masih serak-serak basah nggak apa-apa, yang penting mengudara, tetap semangat ya. Kita lanjut, kita beli aja koin-koin yang dibilang sekuritas ya, maju terus, pantang mundur, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, hancurkan koin micin, tinggalkan koin micin. Kalau kita mau jadi jutawan, masuk BTC sekarang, ETH sekarang, apapun yang Anda beli, mudah-mudahan nanti akan sukses ke depan di bull market tahun 2024 bersamaan dengan Pilpres Amerika. Mudah-mudahan Trump menjadi pemenangnya dan SEC dipecat semua, Fed dipecat semua, kripto di sana akan berjaya menjadi menjadi piala yang luar biasa. Nanti Trump benderanya akan dirubah menjadi bendera cap BTC. Bercanda bro ya. Ya mungkin itu aja ya, karena ini hari Minggu ya. Santai dulu Anda, jalan-jalan sama keluarga dulu ya. Jangan pada main-main ke gunung, karena di gunung banyak jurang, barangkali pusing melihat market yang lagi nggak karuan, Anda terpleset, bahaya ya, amit-amit. Mending Anda main ke kebun atau ke sawah dulu. Sementara ini nggak usah main ke gunung, berbahaya. Kondisi juga lagi cuaca nggak baik ya, mending jalan-jalan ke mall ataupun ke sawah saja ya, sambil angon kambing itu nggak masalah ya. Orang Tegal kan banyak kambing di situ ya. Mungkin hanya itu aja ya, yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Salam Mas Bro dari Tegal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.